Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di mata kuliah bioteknologi dengan topiknya adalah budidaya tumbuhan obat pada tanaman transgenik. Nah, ini adalah beberapa contoh tumbuhan obat yang ada di sekeliling kita. Ada tempuyan dan juga ada jahe. Jahe ini juga banyak jenisnya. Ada jahe yang berwarna kuning yang biasanya untuk masak, dan ada jahe yang berwarna merah. Kemudian ada pengkategorian bagi tumbuhan yang sesuai dengan manfaatnya juga. Ada seperti bentuk paku-pakuan dinamakan dengan pasak bumi, dan untuk tanaman obat selanjutnya tabat barito. Kenapa kita membudidayakan tanaman obat melalui tanaman transgenik juga bisa? Karena di sini nilai strategis tumbuhan obat itu dimanfaatkan, digunakan. Yang utama adalah untuk kesehatan dan kecantikan. Dan yang kedua ada bahan baku industri. Yang ketiga adalah sebagai konservasi keanekaragaman hayati dan penghasil devisa atau persyaratan perdagangan bebas serta pemberdayaan masyarakat. Berbagai komoditas tumbuhan obat ini adalah ada jenisnya juga, ada empon-empon dan tanaman kebun, ada aromaterapi, kosmetika, serta insektisida nabati. Tetapi di sini yang banyak digunakan, mungkin kalau kosmetika itu contohnya bisa bengkuang ya untuk lulur. Kalau aromaterapi ini juga banyak, ada serai, ada sama selasi. Nah, ini produk-produk jahe yang kita kenal di pasaran. Ada jahe besar, jahe emprit, atau jahe merah yang bisa untuk digunakan sebagai simplisia, asinan, minyak, oleosin, sama anggur. Membudidayakan tumbuhan obat itu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan obat melalui pembibitan unggul dari jenis tanaman yang berasal dari taksonomi. Pemilihan dan pengolahan lahannya harus betul sesuai dengan tanaman yang kita tanam. Pemupukan juga ini bisa menggunakan pupuk organik, pemeliharaan, pemanenan, dan penanganan pasca panen. Nah, ini bagaimana kita dapat memilih bibit unggul. Jadi bibit unggul itu harus keadaan baik dan besar. Ini adalah contoh juga tanaman yang disebut dengan tumbuhan kenikir. Mengenal tumbuhan obat dengan betul dan baik itu adalah betul secara taksonomi, mengerti jenis tumbuhan dengan betul, mengerti bagian yang dimanfaatkan, betul secara kajian farmasi, mengerti khasiat tumbuhan, serta mengerti cara pemanfaatan dengan betul. Nah, ini adalah taman obat keluarga atau yang disebut dengan toga. Ini sebagai salah satu teknik budidaya tumbuhan obat. Bagaimanakah kegunaan toga ini? Jadi di sini adalah sebagai penyedia bahan obat tradisional, jamu atau herbal, dan penyediaan bahan untuk menjaga kesehatan dan kecantikan tubuh, pelestarian tumbuhan, lingkungan, serta dapat meningkatkan pendapatan. Nah, ini mungkin ada beberapa contoh juga etiket jenis tumbuhan. Ada tempuyung. Tempuyung ini dia adalah berfungsi untuk melancarkan buang air kecil. Nah, ini bibit unggul, ada berukuran normal atau lebih besar, penampakannya sehat, kuat secara fisiologis, tidak tergores saat panen, dan tidak terserang penyakit. Nah, kesesuaian lahan untuk budidaya tumbuhan obat itu meliputi antara lain ketinggian tempat, jenis tanah, tekstur tanah, pH tanah, atau kelembapan tanah, serta di bawah daerah terbuka. Nah, ini kesesuaian lahan contoh dari budidaya tanaman obat juga. Ada jahe. Jahe ini lokasinya harus dataran rendah sampai 800 meter dan tanahnya juga agak berlumpur. Nah, ini ada temulawak, ada tempuyung juga. Nah, ini tempuyung serta banyak lainnya. Nah, kemudian kelebihan ini dibuat budidaya seperti bedengan di sini adalah mudah memperkirakan produksi hasil panen, memberikan ruang setiap tanaman tumbuh dan berkembang dengan baik, dan mudah dalam pemeliharaan serta menghemat pemupukan. Kalau kelebihan menggunakan mulsa di sini adalah
tidak mudah ditumbuhi gulma, perakaran dapat optimum karena tidak terganggu oleh tanaman lain, serta kelembapan tanah terjaga, tidak mudah diserang penyakit. Nah, cara penanamannya berarti harus ditanam langsung ke lahan dan pembibitan terlebih dahulu. Nah, ini pemindahan bibit ke lahan juga ada sore hari sama pagi hari. Kalau sore hari ini jenis tumbuhannya yang tidak kuat cahaya matahari ketika masih muda, dan pagi hari untuk jenis tumbuhan berkayu. Kalau pemupukan juga seperti itu, ada pupuk organik dan anorganik. Nah, ini sifat kalau pemupukan organik itu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap tanah terhadap air dan ramah lingkungan, serta meningkatkan kualitas produksi, tidak ada takaran yang tepat dan tidak dapat langsung digunakan. Ini sudah ya. Untuk pestisida ini juga kalau di budidaya tumbuhan obat ini dilakukan, ditanam juga harus ada pestisida juga untuk membunuh hama. Ada pestisida nabati juga berasal dari tumbuhan. Jadi ini kesimpulannya, kalau dibudidayakan kebutuhan unsur hara itu harus diperhatikan, tanaman tumbuh optimum, kualitas bahan baku terjamin, dan keberlanjutan dapat dipenuhi. Oke, terima kasih atas perhatiannya untuk perkuliahan hari ini. Saya tutup dulu, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.